Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah Daihatsu Roki 10 RTC manual atau Daihatsu Roki 10R turbocharged manual. Nah, keunggulan-keunggulan apa saja yang kita bisa dapatkan dari Roki 10 RTC manual ini? Mari sama-sama kita lihat dan ikuti ulasan singkat berikut ini. Pada bagian pintu belakang di sebelah kiri ini ada tulisan R Turbo. Kemudian di samping kanannya itu ada tulisan Roki yang berwarna chrome silver. Nah, kemudian kalau kita lihat ini adalah backdoor garnish kombinasi dengan logo Daihatsu yang berwarna chrome silver, kontras sekali atau manis sekali. Kemudian di sini ada lampu tailnya kiri dan kanan, ini lampu tailnya kiri dan kanan. Kemudian untuk lampu belakangnya sendiri ini menggunakan new LED multi reflektor. Nah, di sini ada lampu shine. Kemudian ini adalah lampu mundur dan di bawah ini ada lampu stop. Nah, kemudian pada bagian ini adalah spoiler belakang dilengkapi dengan lampu stop. Nah, di sini adalah lampu stop yang nempel di spoiler belakang. Kemudian ini adalah anten model Sharkfin. Kaca belakang, kaca samping kiri kanan itu sudah menggunakan ribbon atau kaca film dengan menggunakan CV F1 window film. Kemudian kita turun di bagian bumper. Nah, bagian bumpernya di sini ada back sonar atau sensor parkir mundur. Kemudian ini ada kamera mundur dan di sini juga ada lampu untuk plat. Sini adalah lampu untuk plat. Lalu di bawah bumper yang berwarna kuning ini yang saya tunjuk warna hitam ini adalah rear skate. Kemudian di rear skate itu kiri dan kanan ini ada lampu reflektor belakang. Di sini juga ada lampu reflektor belakang. Nah, kemudian ini di ujung knalpotnya sudah dilengkapi dengan muffler cutter. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, ini adalah garnish bumper belakang kiri dan kanan. Jadi ini garnish lampu garnish bumper belakang kiri dan kanan. Kontras sekali dengan model bumpernya. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari belakang Daihatsu Roki 10 RTC manual. Nah, kita berpindah ke bagian profil ban. Daihatsu Roki menggunakan profil ban dengan dimensi 205 per 60 ring 17. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 palang besar, lalu kombinasi dengan palang kecil, kemudian diikat dengan 4 baut yang kuat. Kemudian pada bagian tengahnya ada logo Daihatsu dan kemudian kontras sekali dengan warna hitam glossy pada area pelek. Jadi peleknya ini 2 warna, chrome silver kombinasi dengan warna hitam glossy. Nah, kemudian untuk sistem pengereman belakang menggunakan drum leading and trailing. Kemudian untuk yang sistem suspensi belakang menggunakan torsion beam didukung dengan per keong atau per spiral. Kemudian di atas ban ini ada over fender. Ini adalah over fendernya. Ini nyambung dari belakang yang saya maksudkan tadi. Ini adalah rear skirt belakang nyambung ke over fender ban, lalu di sini nyambung lagi ke side skirt. Ini adalah side skirt di bawah pintu baris kedua dan baris pertama. Nah, kita lihat di handle pintunya. Ini salah satu yang ini adalah yang kedua, faktor pembeda kedua. Yang pertama tadi tulisan R Turbo di belakang. Kemudian ini adalah faktor pembeda kedua untuk Daihatsu Roki 10 RTC. Nah, ini berwarna chrome silver. Jadi semua pegangan pintu luarnya itu berwarna chrome silver. Ini jadi lebih mudah untuk kita bedakan. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat untuk kaca filmnya sendiri menggunakan CV F1 Windows Film. Ini adalah door visornya, talang air, pintu depan kiri kanan dan pintu baris kedua kiri kanan itu sudah menggunakan door visor atau talang air. Kemudian ini adalah pilar blackoutnya. Ini sebenarnya sini di daerah sini adalah pilar A, kemudian di sini ada pilar B, lalu ke sini adalah pilar C. Nah, kemudian kita lihat untuk kaca spion luar. Nah,
Kaca spion luar ini mirip dengan yang digunakan pada all new Terios. Kemudian di sini ada lampu shine, dan untuk kaca spionnya sendiri bisa kita lipat dengan menekan tombol auto retractable dari dalam, dan bisa kita buka dengan otomatis. Kemudian untuk pengaturan kacanya sendiri itu bisa dengan electric mirror, left kiri dan right kanan. Nah, kemudian dari sini side skirtnya nyambung lagi di over fender bagian depan. Kemudian untuk dimensi velg depan juga sama 205/60. Kemudian ring 17, velgnya juga sama, motifnya semua sama. Nah, sekarang untuk yang sistem pengereman depan menggunakan ventilate disc brake. Kemudian untuk suspensi depannya menggunakan MacPherson strut didukung dengan perkeong. Jadi Daihatsu Roki 10 RTC manual ini menggunakan sistem suspensi perkeong. Nah, ini cukup enak sekali dipakai sistem suspensi ini. Nah, kemudian kita lihat, nah ini daerah kap depan. Di sini ada lekukan lalu naik. Desainnya menyatu sekali dengan kelandaian kaca yang luas. Kita lihat kelandaian kacanya ini untuk Daihatsu Roki luas, jadi pandangan kita itu menjadi lebih jelas dan lebih bagus. Nah, kemudian untuk lampu utama kiri kanan sudah menggunakan new LED multi reflektor. Kemudian di sini kita lihat lampunya cerah, bening. Sini adalah lampu seinnya. Kemudian di daerah sini adalah lampu senja. Kemudian di sini adalah lampu high beamnya, dan di sini adalah lampu low beamnya atau lampu utama atau lampu pendeknya. Kemudian kita turun di bumper. Nah, di bumpernya sendiri ada lampu kabut. Ada lampu kabut yang dihiasi dengan frame bingkai dari cover daripada lampu kabutnya sendiri. Nah, lampu kabutnya sendiri ini cahayanya berwarna kuning. Kemudian di bawah bumper ada front skirt nyambung dari, nah ini dia nyambung dari over fender kemudian ke front skirtnya yang berwarna hitam pada bagian bawah. Nah, ini kayak semacam mudguard. Ini kayak mudguard yang elastis, bagus sekali. Kemudian di daerah bumper ini adalah grillnya ini berwarna hitam glossy. Lalu kontras atau manis sekali kalau kita lihat kombinasinya dengan logo Daihatsu yang berwarna chrome silver. Nah, kalau kita lihat secara umum dari depan, Mang Daihatsu Roki 10 RTC manual ini benar-benar maskulin SUV compact. Tidak lebar sekali, tidak kecil sekali, dan tidak tinggi. Benar-benar dapat semua, ukuran panjang lebar tingginya itu dapat semua. Nah, kita coba lihat di bagian baris kedua. Nah, Daihatsu Roki konfigurasi kursinya itu baris depan 2 penumpang, baris kedua 3 penumpang. Jadi kemudian ditambah dengan ruang bagasi yang luas. Nah, untuk ruang bagasinya sendiri Daihatsu Roki ini menggunakan luas bagasinya sendiri itu bisa muat sampai 369 liter. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, untuk bahannya sendiri menggunakan bahan joknya sendiri menggunakan bahan berkualitas tinggi, itu bahan fabric. Lalu kita lihat untuk trim bagian dalam di baris kedua ini menggunakan hard plastik. Ini adalah central lock baris keduanya. Kemudian ini adalah bukaan pintu dalam baris kedua. Ini power window-nya. Lalu ini adalah tempat-tempat penyimpanan barang-barang kecil. Kemudian di sini adalah bottle cup holdernya. Ini adalah speaker baris kedua kiri dan kanan. Jadi di sini untuk total speakernya ada 4 tambah 2 tweeter, jadi ada 6 total speakernya. Nah, legroomnya sendiri dengan headroomnya untuk baris kedua cukup lapang, cukup longgar. Oke, kita coba pindah ke bagian depan. Nah, di bagian depan untuk door trim bagian dalam menggunakan material hard plastik berwarna hitam. Di sini adalah central lock-nya. Ini adalah bukaan pintu dalamnya. Kemudian di sini adalah pengunci jendelanya, kaca jendela depannya. Kemudian di sini adalah untuk switch power window-nya, auto retractable-nya, electric mirror, dan ini adalah grip pintu dalamnya. Kemudian di sini tweeter, ini adalah speaker depan. Kemudian di sini ada switch untuk panel PSC-nya. Lalu ini adalah kisi-kisi udara.
kisi-kisi AC yang sudah dilengkapi dengan frame warna silver kombinasi warna merah. Kemudian untuk dashboardnya juga menggunakan material hard plastik. Sama ini adalah kisi-kisi AC-nya yang dihiasi dengan frame, dan di atasnya kisi-kisi AC ada head unit yang ukurannya 9 inch. Wow, luas sekali, lebar sekali. Jadi ini akan sangat mudah kita koneksikan dengan fasilitas Bluetooth, dan head unit ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian kita lihat di sini untuk panel digital AC. Kemudian di sini adalah start stop engine-nya. Kemudian ini adalah power outlet-nya, kemudian port USB-nya. Nah, untuk transmisinya sendiri ini adalah transmisi manual menggunakan 5 kecepatan maju, 1 2 3 4 5 dan 1 mundur. Nah, kemudian ini adalah glove box-nya. Ini tempat penyimpanan glove box. Kemudian di sini adalah folded cup holder. Nah, ini folded cup holder. Kemudian sun visor, yang ini adalah sun visor, kemudian lengkap dengan vanity mirror. Kemudian di sini adalah notifikasi. Nah, ini notifikasi untuk untuk seat belt. Yang ini, yang notifikasi untuk seat belt. Ini adalah kaca spion tengah. Kemudian ini adalah sun visor untuk pengemudi. Nah, ini kemudian di sini hand gripnya. Ini adalah hand gripnya. Nah, joknya sendiri menggunakan bahan berkualitas tinggi, jenisnya bahannya adalah fabric. Kemudian di sini ada berkelir warna merah. Kemudian kita lihat ini adalah konsol box depan, tempat penyimpanan depan. Lalu di sini ada tempat penyimpanan juga untuk bagian depannya, di bawah transmisinya kiri dan kanan. Nah, ini kemudian di setirnya. Nah, untuk setirnya sendiri Daihatsu Roki ini menggunakan sistem kemudi rack and pinion dengan electric power steering. Kemudian setirnya ini bisa diatur naik dan turun. Nah, ini saya tambahkan tadi, ini adalah folded cup holder. Kemudian ini adalah tuas untuk lampu sen kiri dan kanan. Kemudian ini adalah tuas untuk wiper. Dan di sini kalau kita lihat lingkaran setirnya tidak terlalu besar juga dan tidak terlalu kecil, ideal sekali. Lalu setirnya ini palang 3. Kemudian di sini adalah airbag untuk pengemudi, dan di sini adalah airbag untuk penumpang. Nah, ini adalah flasher, lampu hazard. Kemudian ini adalah lampu yang ini adalah lampu kabin dalam. Ya, kalau Daihatsu Roki ini kan ada 3 lampu kabinnya, depan, lampu kabin dalam depan, tengah, dan lampu kabin bagasi atau bagasinya. Nah, kemudian ini switch panel untuk atur lebih ke audio. Nah, kemudian kalau yang ini lebih ke meter cluster atau digital meter cluster yang ada di depan. Nah, secara umum ini adalah gambaran Daihatsu Roki 10R manual. Kalau kita lihat secara umumnya tipe ini menjadi tipe urutan pertama pada line up atau susunan Daihatsu Roki 10R manual. Nah, semoga informasi singkat ini bisa menambah wawasan dan tambahan informasi yang Bapak butuhkan. Nah, demikian review singkat dari Gunawan Otomotif. Jangan lupa like dan subscribe video ini jika video ini, review singkat ini dirasa bermanfaat dan memberi informasi tambahan. Salam hangat selalu bersama dengan Gunawan Otomotif.